Pada era di mana penyebaran informasi melalui digital atau internet sudah menjadi masif dan menjadi hal lumrah, hal ini menyebabkan terjadinya banjir informasi. Informasi-informasi yang tersebar luas ini belum tentu adalah informasi yang benar atau valid. Informasi yang tidak benar juga ikut tersebar secara luas. Dan hal ini dapat memengaruhi opini masyarakat luas. Penyebaran informasi yang belum pasti kebenarannya ini dapat menimbulkan konsekuensi yang serius. Gak hanya buat kita, buat diri sendiri, tapi lebih luas dari itu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Calvin Anthony Wong dengan NIM 2310 411 205. Sehubungan dengan permasalahan yang saya singgung sebelumnya, di sini saya akan membahas mengenai bagaimana cara mengetahui kebenaran di era banjir informasi. Oke. Mengutip dari Tech Target, banjir informasi atau informasi overload adalah keadaan di mana seseorang mengkonsumsi terlalu banyak informasi dalam satu waktu. Informasi yang dimaksud di sini gak hanya cuman pesan atau teks gitu, tapi bisa juga berupa postingan di media sosial atau hingga berbentuk video gitu. Akibatnya, sebagai penerima informasi, kita harus lebih memperhatikan dan lebih jeli nih dalam memproses banyak hal itu. Dalam memproses banyak hal secara bersamaan, pasti membuat kapasitas otak kita dalam mengelola informasi jadi kurang efektif. Hal ini jadi masalah karena informasi yang tersebar gak cuma informasi yang benar atau informasi yang sudah valid, tapi informasi yang belum benar juga ikut tersebar melalui internet. Dan hal itu gak bisa kita pilah secara otomatis, karena banyak banget informasi yang gak jelas kebenarannya atau belum tentu kebenarannya itu ikut tersebar juga. Sebelum kita membahas mengatasi atau mengetahui cara memilah informasi supaya menemukan informasi yang benar, menemukan kebenaran dalam era banjir informasi ini, kita terlebih dahulu atasin dulu nih gimana cara biar kita nggak kebanjiran informasi. Mengutip dari Forbes, yang pertama, kita perlu batasin diri dalam mengkonsumsi informasi. Kenapa membatasi diri itu penting? Karena kita sebagai pengguna adalah yang mengontrol informasi apa aja yang bisa masuk ke kita. Dengan kita mengurangi informasi yang mungkin kita rasa kurang penting, dapat meminimalisir terdampaknya kita terhadap informasi-informasi yang nggak penting, yang kurang benar atau belum tentu benar gitu. Jadi mungkin kita bisa mulai kurangin dulu, kita batasin akses kita terhadap informasi-informasi. Setelah membatasi, yang kedua dan yang masih berhubungan dengan membatasi, ya buat jadwal. Kita perlu membuat jadwal kapan kita berinteraksi dengan sumber-sumber informasi ini. Nggak harus jadwal yang kayak jadwal pakem atau gimana, tapi kita bisa mulai dari kayak mungkin 1 jam aja nih gue main sosial media gitu. Kenapa harus begini? Dengan kita menjadwalkan diri, itu memungkinkan kita untuk dapat fokus memilah-milah informasi dan bahkan dapat membantulah otak kita nih menerima informasi. Jadi di saat kita mengakses sumber-sumber informasi tadi, otak kita nggak terbebani dengan distraksi yang berlebihan itu, sehingga kita dapat tetap cermat dan tetap efektif dalam memilah-milah informasi yang belum tentu diperlukan. Sebenarnya banyak caranya mungkin, tapi terdapat beberapa cara untuk memilah informasi, sehingga tidak mendapatkan atau menyaring lah berita yang belum tentu kebenarannya ini atau hoax gitu. Yang pertama itu periksa sumbernya. Kenapa kita harus periksa sumbernya? Karena internet ini kan luas ya. Ada beberapa bagian dari internet yang memang sudah ada mekanismenya untuk menyebarkan informasi. Anggaplah seperti media-media yang udah profesional atau sudah backend dari dulu, jadi dia sudah ada badan yang menaunginya. Apa yang disebarkan itu udah pasti
ada dasarnya gitu. Di sisi lain, banyak juga media-media atau orang-orang yang menyebarkan informasi tanpa dasar yang jelas, atau bahkan tanpa badan yang jelas dia tuh atas dasar apa menyebarkan ini. Itu. Jadi yang pertama kita perlu periksa dulu sumbernya dari mana nih. Misal kita dapat informasi dari komentar orang di TikTok atau di Instagram atau di Twitter, ya pokoknya media sosial, itu kan belum tentu kebenaran di kolom komentar itu, walaupun bentuknya informasi. Kita bisa memastikan lagi itu benar apa enggak. Mungkin kita bisa cari nih apa yang dia ucapin atau apa yang dia tulis tuh di Google, kita cari ini bener gak sih gitu. Nah ntar kan kalau emang bener, biasanya banyak tuh berita-berita yang emang udah teruji lah medianya gitu, ikut memberitakan juga atau bahkan malah meluruskan gitu. Nah kalau hoax nih biasanya atau gimana itu, dia saat dicari lagi atau gimana itu kayak nggak ada sumber apa-apa yang mendukung, atau malah sekalinya ada berita dari blog atau dari tulisan orang aja yang kurang kuat gitu dasarnya, kebenarannya tuh nggak jelas. Setelah kita periksa sumbernya tadi, kita ya kayak tadi ngelihat sumber lainnya gitu. Jadi nggak cuman dari satu sumber aja nih kita ngelihatnya nih, tapi kita lihat-lihat juga dari sumber lain. Apakah sumber lain menginformasikan hal yang sama? Apakah sumber-sumber lain mengatakan hal yang sama? Dengan kita ngecek sumber lain itu dapat membantu kita dalam menemukan mana yang benar, mana yang tidak dari informasi-informasi yang tersebar luas di internet ini. Setelah itu kita periksa faktanya. Kenapa kita perlu periksa faktanya? Karena belum tentu walaupun banyak informasi yang mengatakan yang sama, hal itu tuh fakta. Kita perlu periksa lebih dalam lagi nih. Kayak misal tadi periksa sumbernya tuh kayak masih dangkal, kita terusin ke periksa sumber lainnya. Lebih dalam lagi kita periksa faktanya. Kenapa perlu kita memeriksa faktanya? Supaya informasi yang kita terima nih udah teruji kebenarannya, karena itu fakta. Bisa aja emang itu informasi yang benar tapi hanya bersifat opini, yang mana itu kan subjektif jadinya. Kalau fakta kan sudah objektif gitu. Yang terakhir yang itu kita perlu pertanyakan bias informasi yang kita dapat. Kenapa kita perlu pertanyakan bias informasi ini? Karena informasi yang tersebar di internet, di digital gitu, belum tentu hanya soal benar dan salah. Benar dan gak benar maksudnya. Ada juga informasi yang emang benar tapi dirancang sedemikian rupa untuk kepentingan tertentu. Bisa aja dia sengaja nyebarin informasi soal ini karena emang mau jualan nih gitu. Hal-hal kayak gini perlu kita pertanyakan lagi nih ke diri kita sendiri. Kenapa? Biar kita dapat mengetahui gitu, yang kita terima nih informasi yang benar, informasi atau informasi yang emang ada sesuatu di baliknya. Gak salah memang kalau ada sesuatu di baliknya juga, tapi dengan kita mengetahui kan kita jadi lebih enak gitu nyikapin informasi yang kita terima nih. Mungkin kalau kita mau nyebarin ulang, kita udah tahu, oh kalau gue nyebarin gue termasuk promosiin dia nih atau gimana, itu kan bisa gitu. Itu cuman contoh singkat aja, cuman contoh kecil. Jadi pada era banjir informasi kayak sekarang ini, bukan gak mungkin kita gak terkena informasi yang belum tentu kebenarannya. Mungkin banget, kita semua pasti pernah kena minimal sekali. Oleh karena itu kita perlu menerima informasi ini itu dipilah-pilah lagi. Kita periksa lagi sumbernya, kita bandingin sumbernya dengan sumber yang lain, kita periksa faktanya. Habis itu kita pertanyakan lagi ke diri kita, apakah benar gini atau kayak masih kurang enak nih nerima informasinya. Nggak apa, pertanyakan aja sampai benar-benar yakin. Setelah kita mempertanyakan diri kita tadi, pertimbangkan lagi apakah informasinya objektif atau memiliki kepentingan sendiri. Mungkin itu saja dari saya, cukup sekian.
Terima kasih.